Ya, Mbak. Ustazah, sholat goib gimana? Sama kayak sholat jenazah, cuman niatnya sengaja aku sholat goib 4 takbir sunnah fardu kifayah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat goib 4 takbir fardu kifayah atasku karena Allah. Saya ulang, sengaja aku sholat goib 4 takbir fardu kifayah atasku karena Allah. Nah, kayak gitu. Sama dengan sholat jenazah. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Ya, 4 takbir fardu kifayah atasku karena Allah. Karena hukumnya fardu kifayah bukan sunnah. Jadi sengaja aku sholat jenazah 4 takbir fardu kifayah atasku karena Allah. Kayak gitu. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua syahadat, rakaat takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua syahadat, takbir ketiga adalah Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajroha wa laftaftimna ba'daha, ya. Ustazah, beda zakat dengan infak itu gimana? Kalau zakat jelas 2,5% dari penghasilan, tabungan dan emas kita. Kalau infak itu ukurannya bebas, ya. Infak itu boleh diserahkan ke masjid, tapi kalau zakat harus kepada orang yang tepat menerimanya, ya. Ustazah, alhamdulillah, oke, siap Mbak Caci. Ustazah, apa benar kalau kita mau pergi umroh kita wajib daftar haji dulu? Tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh dulu kok baru haji, ya. Nggak ada. Siapa yang bilang itu marketing umroh kali? Nggak ada ya teman-teman ya. Rasulullah itu umroh dulu baru haji, ya. Ustazah, iya Ustazah, boleh nggak kita sedekah pada anak kandung sendiri? Itu termasuk sedekah teman-teman ya. Oke, kemudian Ustazah, kalau kita zakat ke nenek yang dia tinggal sama anaknya tapi anaknya mampu, masih boleh nggak dikasih ke nenek? Boleh ke neneknya, ya kan? Anaknya yang mampu, neneknya kan nggak fakir. Itu hukumnya boleh, ya. Ustazah, bolehkah mendiamkan suami karena sering melakukan kesalahan tanpa menyadari kesalahannya? Boleh, tapi jangan lewat sampai hari Senin dan Kamis. Karena tidak menyapa orang melewati hari Senin dan Kamis itu akan menyebabkan kita itu tidak diangkat amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mau memberikan silent treatment, diam untuk mentreatment seseorang, jangan lewati hari Senin dan Kamis, ya. Jangan lebih dari 3 hari. Sama-sama Mbak Eli. Oke, sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Thank you ya teman-teman doanya ya. Oke, Ustazah, apakah kita dosa ngasih tahu kebaikan kita kepada orang tua berulang karena termasuk ngeyel? Nggak usah ngasih tahu aku udah gini mah, aku udah gini mah, aku udah gini mah, nggak perlu. Yang ada dia cuma sakit hati, toh bukan dia juga yang bales, ya teman-teman. Mat Milad siap Maruli, oke, thank you ya teman-teman ya. Iya, sama-sama Mbak Rifa. Oke. Ustazah, cepetnya. Ustazah, sedekah ke anak yatim yang ibunya sudah menikah lagi gimana? Namanya sedekah boleh aja kapanpun ya, teman-teman ya. Siap Mbak Bedah. Oke, jazakumullah ya. Sedekah boleh aja ke siapapun, ke anak boleh, ke orang tua boleh, ke siapapun boleh, nggak ada masalah ya. Diterusin wudhu lagi, sholat pas keluar angin di depan belakang tadi. Kalau dia keluar dari dalam perut, ulang wudhu lagi ya, ulang wudhu lagi ya. Sama-sama siap Mbak Nani, sama-sama Mbak Siti. Oke, Ustazah, teman bilang harus kerjakan yang wajib dulu, minimal daftar haji dulu baru umroh. Tidak ada. Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Teman-teman, haji itu kalau mampu aja. Kalau nggak mampu nggak usah haji, nggak apa-apa. Haji itu kan memang wajib, tapi kan bagi yang mampu guys. Yang nggak mampu udah wajib teman-teman ya. Ustazah, oke. Saya umroh tahun lalu. Kalau saya sekarang niat umroh untuk almarhum suami, apa umroh satu langsung untuk suami? Tidak Mbak. Umroh satu tetap untuk Mbak ya. Mbak umroh satu tetap untuk Mbak. Besoknya Mbak minta antarkan ke Tanim ya. Sama-sama Mbak Ilna ya. Mbak minta antarkan ke Tanim, ke ambil mikot lagi. Baru umroh yang kedua saat di sana Mbak untuk suaminya. Untuk siapa tadi? Orang tuanya ya. Nah, nanti minta antar aja ya, pakai taksi aja bentar ambil mikot ya.
Ustazah, mohon doa hari ini suami. Iya, kita doakan Mbak Tian semoga suaminya Allah mudahkan insya Allah ya. Siap Mbak Rifa. Oke. Ustazah, eh sodako atau sedekah sama, satu bahasa Arab satu bahasa Indonesia. Ustazah, Allahumma rzuqna makhraja atau Allahumma rzuqni makhraja. Kan kita di sujud terakhir disunahkan membaca nih, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, atau Allahumma rzuqni makhraja di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar gitu kan. Maka itu disunahkan 11 kali guys. Ya, Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja itu disunahkan bacanya 11 kali. Tapi enggak juga enggak apa-apa sih, enggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang penuh masalah ya Allahumma rzuqna makhraja gitu ya. Itu diusahakan membacanya 11 kali ya teman-teman ya. Ustazah, sama-sama Mbak Mamah Wali. Saya pengen daftarkan anak-anak haji, tapi suami kayak nggak dukung. Kalau itu uangnya Mbak nggak apa-apa, tidak perlu dukungan suami kalau itu adalah uangnya kita. Kalau baca 3 kali boleh nggak? Allahumma rzuqni makhrajanya, boleh. Sujud terakhir dalam habis sholat itu kita sangat disunahkan untuk membaca doa ini. Ya, Allahumma rzuqna makhraja atau Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqna makhraja atau Allahumma rzuqni makhraja ya. Dilafazkan aja Mbak Ilna, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hati, kalau di dalam hati, kalau bahasa Arab dalam hati boleh ya. Kalau bahasa Indonesia dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak zakat ke mertua? Ke mertua boleh kalau kita perempuan, karena mertua bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, dan kita ke orang tua nggak bisa, karena orang tua tuh tanggung jawab kita ya. Oke, Ustazah, gimana caranya menghadapi suami yang kurang dewasa bijaksana? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Nggak apa-apa Mbak Ratih, yang penting yang nabung kan kita, ya kan? Nah, yang nabung kita kalau dia udah serahkan semua untuk kita ya, tergantung perjanjian di awal ya. Nah, itu doanya suami yang keras hati. Sama-sama Mbak Mamah Wali. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Teman-teman, ada suami yang keras, anak yang keras, atasan yang keras, mitra yang keras ya. Itu Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, itu dihafal lah teman-teman ya. Nah, kita kan kadang-kadang dalam dunia ini kita ada entah apa lah ya kan, orang tetangga yang keras. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Sama-sama milad ya, jazakumullah ya doanya teman-teman ya. Ini kok bisa tahu lah ini milad-milatan ya. Oke, siap ya, jazakumullah ya guys. Zah, maaf, apa bedanya umroh dengan haji? Kalau haji ada waktunya masing-masing, sekali setahun. Kalau umroh kapanpun selain di musim haji. Kemudian kalau haji pakai mabit, wukuf dan jamroh. Kalau umroh nggak pakai. Jelas lah beda kemana-mana. Oke, gitu ya guys. Lunak itu maksudnya apa? Kayak permen karet itu lunak. Ya maksudnya lunakkan untukku hatinya itu maksudnya apa ya guys? Diturunkanlah egonya gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ke al-ula boleh nggak apa itu? Oke, siap ya Mbak Ida. Oh gitu ya. Oke, apa hukumnya kalau sholat subuh tapi belum hafal kunut? Kunut subuh itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak ada masalah sih, ya nggak ada pakai kunut nggak ada masalah, berarti teman-teman ikut mazhab Hanafi, nggak ada masalah ya. Katanya kalau sudah berangkat umroh sudah nggak boleh umroh lagi ya Zah? Boleh teman-teman, umroh boleh berkali-kali ya.
Oke, Ustazah, doa mau menghadapi ujian PNS. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya, dan lunakkan, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Oke, thank you ya teman-teman ya, doanya semuanya ya. Oke, Ustazah, saya sakit dah lama terus berdamai dengan takdir. Apakah artinya kita harus berhenti ikhtiar? Tidak boleh. Kita tidak boleh untuk berputus asa. Dalam dalil dikatakan wala taqanatu min rahmatillah, ya. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, ya. Karena kalau kita berputus asa atas sakit kita berarti tauhidnya kita bermasalah. Tetap berdoa, tetap sembuhkan. Kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan, menghendaki sesuatu, kata Allah kun fayakun. Insyaallah bisa Allah sembuhkan, ya. Oke, Ustazah, apa boleh ngulang niat kembali ketika kurang khusyuk saat sholat? Nah, teman-teman, khusyuk itu soal latihan, ya. Khusyuk itu bukan latihan. Khusyuk itu soal latihan. Yang penting teman-teman udah lakukan yang namanya sholat. Nah, khusyuk itu bisa datang pelan-pelan. Sholat itu kan awalnya dipaksa, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan takut kehilangan, lama-kelamaan khusyuk. Saya khawatir kalau teman-teman selalu mengulang-ulang sholatnya, nanti teman-teman jadi was-was. Dalam kaidah usul fiqh dijelaskan asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Jadi teman-teman usahakan untuk selalu sholat aja dulu. Bisa jadi sholat yang kesekian kalinya baru teman-teman khusyuk. Ketika teman-teman lakukan yang namanya rukun sholatnya, maka sahlah sholat itu. Walaupun pikirannya kemana-mana. Tapi setiap pikiran kemana-mana diulang. Setiap pikiran kemana-mana diulang. Enggak seperti itu juga, ya. Ustazah, iya, sholat hajat bisakah dilakukan setelah sholat fardu? Silahkan, gak ada masalah. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar, ya. Batas waktu duha sampai jam berapa? Deket-deket azan zuhur lah, 1 jam atau 30 menit sebelum azan zuhur, ya. Siap Mbak Virgo, jazakunallah. Ustazah, zikir apa setelah sholat duha? Ada zikir khusus tapi panjang. Sebenarnya sih zikir itu bebas, nggak ada masalah. Nah, usahakan habis sholat duha itu teman-teman baca doa pelapang rezeki. Allahumma inka rizquna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan. Fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia di bumi angkatkan. Ba'idan qaribuhu. Jauh dekatkan. Qalilan fakassirhu, sedikit banyakkan. Haraman fatohiruhu, haram sucikan. Ya, panjang ya, mau aku buatkan fitinya. Tapi tak yakin aku teman-teman ngafal sepanjang itu. Bisa diyakini nggak? Kalau enggak, kalau ya aku buatkan fitinya. Atau baca aja Majmu' Syarif, ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh bolehkah buat bisyarah anak sekolah? Boleh. Pokoknya sedekah subuh itu bebas. Buat anak sekolah juga enggak ada masalah, ya. Yakinizah, siap, ya. Oke, bolehkah menggabungkan niat mandi junub dengan haid? Sebenarnya nggak perlu menggabungkan, satu niat aja. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar. Ya udah, lillahi ta'ala, ya. Buatkan doa barusan, insyaallah, ya. Barang yang dikasih orang boleh nggak dijual? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu diambil orang itu lagi. Saya dikasih orang barang, misalnya saya tak pakai, saya boleh kok ngasih orang. Ya, boleh kok dijual, nggak ada masalah, karena itu udah putus akadnya. Akad dia ke kita adalah sedekah, akad kita ke orang lain itu udah beda. Banyak orang yang bilang barang dikasih orang nggak boleh kita kasih ke orang, tapi kita nggak pakai, malah jadinya mubazir, ya. Tidak ada itu, ya. Khadijah dikasih oleh sahabatnya, beliau kasih kepada Fatimah, Fatimah beliau kasih kepada Sayyidatina Aisyah. Dikasih-kasih gitu, nggak ada masalah. Barangnya dari siapa, kayak gitu kan. Nah, boleh, nggak ada masalah, ya. Ustazah, apakah zuhur kalau dari jam 8 Mbak sadar nggak? Kalau Mbak Dwi dalam keadaan sadar, harusnya Mbak bisa sholat di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama pakai gerakan mata. Tapi kalau Mbak nggak sadar, Mbak nggak usah ganti sholatnya. Karena orang yang pingsan tidak ada kewajiban sholat atasnya. Ya, siap Mbak Cici. Ustazah, sepertiga malam terakhir itu termasuk jam 4. Yang penting sebelum azan subuh, ya.
Yang penting sebelum azan subuh. Jadi malam itu kan dibagi tiga guys. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh, ya kan? Nah kayak gitu ya. Jadi sampai azan subuh. Maka dalam kondisi itu teman-teman afdolnya tahajud kapan? Afdolnya tahajud adalah jam 2 malam sampai azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah kalau suami jadi imam sholat di rumah tapi bacaannya belum fasih. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Yang penting Al-Fatihahnya benar ya. Nah, ayat pendek kurang fase nggak ada masalah, dia sunnah sambil belajar. Siap Mbak Belarak Garyang, alhamdulillah tiap hari banyak sekali update diri. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dan yang paling penting teman-teman betah dulu belajar. Ingat nggak ingatnya urusan nanti, paham nggak pahamnya urusan nanti ya. Oke, Ustazah kalau sholat duha zikirnya boleh nggak ada masalah ya. Ustazah, malam habis sholat taubat dan hajat apa boleh sholat lagi pas habis duha? Boleh, karena sholat taubat dan sholat hajat itu dilakukan boleh 24 jam siang dan malam. Is okay ya. Oke, saya mau tanya, saya kan masuk Islam. Saya mau tanya, saya belum bisa baca Al-Quran. Oke, siap Mbak Tuti, Mbak Dewi. Baca Quran dalam agama Islam itu wajib Mbak hukumnya. Jadi Mbak yang harus Mbak lakukan ketika mu'alaf, yang pertama belajar sholat dulu. Sholat itu cuma 5 kali saja dalam satu hari Mbak. Yang kedua Mbak belajar Al-Quran. Ada 2 pilihan Mbak belajar. Mbak bisa belajar dengan orang Islam yang pandai baca Quran. Atau Mbak beli Quran yang ada Latinnya. Ya, yang ada bahasa Indonesianya. Mbak baca, bingung, baca Arabnya, baca Latinnya. Bingung, baca Arabnya, baca lagi Latinnya. Bingung, baca Arabnya, baca lagi Latinnya. Seperti itu Mbak ya. Semoga bisa. Tapi tenang aja. Orang-orang yang sudah masuk Islam lama pun banyak kok belum bisa baca Quran. Dan kita semua masih belajar. Semoga betah dalam agama yang baru ya Mbak. Oke, siap Mbak Tulip, Mbak Fitri. Ustazah, bacaan sholat taubat apa? Bebas aja ya. Oke, di antara 2 sholat tahajud boleh nggak diselangi doa dan zikir? Itu jauh lebih bagus ya. Cuman kalau nanti pas zikir dan doa, kalau batal wudhunya, kalau mau sholat lagi kan harus ambil wudhu lagi. Itu aja kan masalahnya ya kan. Ustazah, tapi pada saat itu saya pakai pampers dan sudah kotor tidak bisa bersuci. Jadi saya jamak sholatnya gimana Bu? Itu bisa teman-teman. Kalau udah terlanjur dikodo aja sekarang ya. Ustazah, iya Mbak SA. Sehat-sehat sama-sama. Sholat syuruk itu jam berapa? Boleh nggak dilakukan di rumah? Sholat syuruk kalau dilakukan di rumah itu boleh aja. Cuman teman-teman nggak dapat pahala haji umrohnya. Kalau mau dapat pahala haji umrohnya itu harus sholat subuhnya di masjid. Lalu kemudian di masjid itu kita zikir, baca Quran gitu ya. Ingat kekurangan diri. Lalu kita baru syuruk di masjid sekaligus kita nggak pulang. Nah itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Tapi bukan berarti tidak boleh kita sholat syuruk di rumah. Boleh tapi pahalanya pahala syuruk aja. Tidak dapat pahala haji dan umrohnya ya. Ustazah, makan minum batal wudhu nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Sholat tahajud jam 3, kadang-kadang jam 4 nggak apa-apa teman-teman ya. Jam 3 kadang-kadang jam 4 nggak apa-apa. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, zakat dan sedekah bedanya apa? Kalau sedekah itu nggak ada aturannya, jumlahnya berapapun dikasih ke siapapun terserah. Kalau zakat itu ada ukurannya, ada jumlahnya, 2,5% saja bolehnya, dan boleh dikasih ke orang-orang yang berhak menerimanya. Teman-teman, aku punya channel YouTube juga. Teman-teman boleh mampir ke YouTube aku. Di situ ada 300.000 subscriber yang sudah mampir. Banyak loh tentang zakat di situ. Juga ada di video TikTok aku ini. Aku udah buat 2000-an video. Coba dilihat di video. Banyak sekali video-video yang ada di situ. Jadi kalau nggak hadir live, teman-teman lihat di video. Menurutku sudah cukup paham ya.
Oke, minum yang berasa tidak membatalkan wudhu. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, iya kalau penghasilan kebun dikeluarkan zakatnya per bulan setiap dapat hasil. Ya, misalnya nih, dapatlah penghasilan kebun berapa, dipotong modal, lalu kemudian teman-teman dipotong modal berapa untungnya, 2,5% dari untung keluarkan zakatnya ya. 2,5% dari untung keluarkan zakatnya ya. Oke, Ustazah, benarkah menyebar garam untuk memagari hal buruk? Jin takut sama garam memang, tapi hati-hati jangan sampai syirik. Yang menyelamatkan kita bukan garamnya, tapi Allahnya. Wasilahnya aja, alatnya aja dengan garam ya. Kalau teman-teman takut dengan ilmu hitam, takut dengan ilmu-ilmu goib, ya santet, guna-guna, sihir, ada baiknya teman-teman baca aja yang sering aku sebutkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu yang paling penting. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, siap ya Mbak Yusma. Ustazah, menyusui membatalkan wudhu enggak? Ya, tidak batal ya teman-teman ya. Ustazah, iya Ustazah, genap 1 tahun aku ikut Ustazah. Bisa istiqomah selamat milad. Siap Mbak Isti, udah 1 tahun udah lama Ustazah, apa hukumnya kalau seorang suami bilang dia bukan istriku lagi? Itu jatuh talak, namanya talak kinayah ya. Jadi ketika seorang suami bilang aku tak mau lagi sama dia, aku udah gak suka sama dia, aku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku gak mau lagi sama engkau, itu semuanya adalah talak kinayah. Bisa rujuk dalam 3 bulan. Kalau udah 3 bulan bisa rujuk sih, sebelum 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk lagi harus nikah ulang ya teman-teman ya. Nikah ulang ya. Aku ikutin saja April, Masya Allah. Terima kasih ya, siap Mbak Yulianti. Ustazah, cara penghitung zakat penghasilan 2,5% Mbak. Ya 2,5%. Berapa penghasilan Mbak? Dari gaji sekian, dari jualan sekian, dari bonus sekian. Hitung, katakanlah 10 juta. Keluarkan 2,5%-nya 250.000 untuk berzakat ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah kita sholat sunnah tapi tidak baca kabiro? Kabiro itu hukumnya sunnah tidak wajib. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, baca iftitah itu tidak wajib, baca iftitah itu sunnah saja ya. Ustazah, kalau suami tidak sholat, apakah hasil kerjanya haram? Tidak, beda itu. Kerja ya kerja. Kalau dia tidak sholat, itu dia berdosa di hadapan Allah. Tapi gajinya tetap halal ya teman-teman ya. Tidak dosa ya gajinya ya. Oke. Ustazah, jam berapa sholat syuruk? 1,5 jam lah lebih kurang setelah azan subuh ya. Ustazah, apa doa agar anak betah di kerjanya? Lakukan saja sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah teman-teman, salam kanan, salam kiri, banyak-banyak doakan agar anaknya betah. Apapun yang teman-teman ingin doakan pada saat yang sama, teman-teman usahakan lakukan sholat hajat aja ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah, maksimal penghasilan berapa yang dizakatkan? Minimal 7 juta sudah wajib zakat. Itu minimal ya. 7 juta ke atas udah wajib zakat ya. Oke, siap Mbak Yeyen, jazakumullah ya. Ustazah, suami jarang sholat ke masjid. Apakah istri kena dosanya? Tidak. La yaziratun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa orang lain. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Ustazah, sholat hajat dilakukan bagusnya saat kapan? Boleh teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang 5 sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Ada 5 sholat, jadi nanti setelah ini jangan bingung lagi. Sholat taubat kapan ya? Sholat hajat kapan ya? Biar kita nggak bingung lagi nih. Siap Mbak Yens, jazakunallah. Mbak Mislia, jazakunallah ya.
Nah, coba teman-teman tahan nafasnya dulu, aku jelaskan dulu. Ada 5 sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun. Siap Mbak Rifa? Jadi bisa siang, bisa malam, jam 2 siang, jam 3 siang, jam 8 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Pokoknya bisa kapanpun ya teman-teman ya. Siap Mbak Areni, Mbak Misli. Jadi sholat ini bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Yang pertama adalah sholat taubat. Oke. Yang kedua adalah sholat hajat. Oke. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Oke. Yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Dan yang kelima adalah sholat wudhu. Saya ulang. Taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Siap Mbak Ria ya. Taubat ini dia sama, semuanya kayak sholat subuh nih sama. Cuman cara niatnya aja yang beda. Ya, misalnya nih ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudhu sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah. Nah 5 sholat ini bisa dilakukan kapanpun, tapi fungsinya beda. Sholat taubat tujuannya adalah mengampunkan dosa kita. Sholat hajat itu adalah tujuannya menjawab keinginan kita. Anaknya nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya sembuh. Siap Mbak Asnita, Mbak Listia. Kemudian yang ketiga adalah istikharah. Kalau kita ragu nih, ya suami mau pindah kerja, kita ragu terima enggak istikharah. Kemudian yang keempat adalah sholat wudhu supaya cepat masuk surganya. Setelah selesai berwudhu, dan tahiyatul masjid adalah sholat bagaimana kita pertama kali nyampe masjid. Nah 5 sholat ini bisa kapanpun 24 jam ya. Nah ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dan boleh dilakukan berkali-kali. Pagi boleh, siang boleh. Caranya seperti sholat subuh aja ya. Bacaan niatnya Arab. Sholat apa? Usolli sunnatan hajjat rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kenapa saya selalu menyampaikan doa pakai bahasa Indonesia? Karena kalau saya menyampaikan doa pakai bahasa Arab, nanti teman-teman ngeblunder. Ujung-ujungnya merasa sulit, nanti nggak dikerjakan. Toh kalau pakai bahasa Indonesia doanya, sholatnya tetap sah kok. Yang penting dari takbir sampai salam itu teman-teman boleh pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab boleh. Usolli sunnatan fajr rakaataini lillahi ta'ala. Kayak gitu ya guys. Bersentuhan dengan suami apakah membatalkan wudhu? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Kalau ke musola boleh nggak tahiyatul masjid? Jadi gini, dalam agama Islam hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah masjid. Masjid itu dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola kita. Yang kedua adalah masjid jami'. Dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Kayak masjidnya orang kita. Nah, jadi musola itu masjid guys, walaupun tidak masjid jami'. Jadi boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Boleh aja. Tapi jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola, enggak usah. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Ni? Oke. Ustazah sama-sama, thank you Mbak Iting ya. Lagi haid boleh nggak kita ke masjid untuk keluar untuk ngaji? Wanita haid masuk masjid ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk
7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Aku ulang ya, 4 pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Asal jangan berubah-ubah ya. Oke, Ustazah, iya, menerima arisan wajib keluarkan zakat nggak? Tentu tidak, ya kan yang penting zakat bulanan udah kita keluarkan, ya. Ustazah, kalau suami kita pelit, boleh nggak kita ambil uangnya? Siap Mbak Nyi, jazakunallah. Nah, izan nikah uli rojulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki, wa bakhil lalu dia pelit, khuz, boleh ambil uangnya. Uangnya diambil untuk apa? Li abnaikum, kebutuhan anak laki-lakimu, banatikum, anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya, dengan baik-baik. Jadi boleh diambil baik-baik ya. Ustazah, iya, saya ke rumah non-muslim pelihara anjing. Bagaimana sih ya Mbak Nyi, jazakunallah ya. Bagaimana hukumnya sholat dan sholawat ya. Halo jazakunallah Mbak Nilam ya. Jadi kalau kita sholat di rumah non-muslim yang ada ANJNG-nya, dipastikan kita tidak terkena najisnya. Lagian ngapain? Cari aja lah musola yang terdekat ya, biar aman ya teman-teman ya. Apakah gaji suami di bawah UMR harus sedekah? Sedekah boleh aja, zakat yang dipertimbangkan. Zakat itu minimal 7 juta dulu penghasilannya ya. Siap Mbak Nyi, jazakunallah ya. Madu untuk sakit dengkul. Belakangan banyak yang ter-CO itu madu sakit lutut loh. Kayaknya makin lama algoritma TikTok kita ini makin ke yang suka sakit lutut ya. Jadi kalau madu sakit lutut rambutan ya. Banyak kue ultah hari ini, Masya Allah. Siap Mbak ini ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau sedang hamil apa boleh tanggal gunting? Maksudnya bagus ya Mbak Putri, Qurannya mantap kan, 600 doa di dalamnya. Siap Mbak Yens ya. Oke. Kalau lagi baca Quran, dampingin anak baca Quran bisa. Tapi kalau Qurannya full Arab ya. Kalau Qurannya full Arab ya, itu mendampingi anak yang baca Quran untuk mengajarnya, itu jangan disentuh Qurannya, cukup tengok aja atau pakai sapu tangan ya. Karena Quran itu lagi haid yang full Arab, kayak gini nih. Nah, ini tak boleh dipegang ini guys. Nah, ini yang full Arab kayak gini, ini tak boleh dipegang nih. Ya, la yamassuh illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Tapi kalau dia bercampur atau dia perjus kayak gini nih, nah ini masih boleh dipegang ya, begitu ya. Dia kalau full Arab nggak boleh dipegang. Oke. Sholat taubat tanpa mandi taubat nggak ada masalah ya. Kalau penghasilan 8 juta zakatnya 200.000 ya. Oke, masih bisa aku jawab kalau 8 juta. Tapi kalau teman-teman jawab, Ustazah, gaji saya 9.754.320 rupiah, nggak tahu aku jawabnya. Pokoknya ambil aja kalkulator, keluarkan zakat 2,5%. Oke. Siap Mbak Listia, iya. Ustazah, siap Mbak Nur Korotul, iya ya. Setan sama jin beda Mbak Dai. Kalau setan itu semua jahat. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jadi setan itu semua jahat. Jin itu semuanya ada yang baik, ada yang jahat. Jin itu dia dia punya nafsu, dia juga menikah, dia juga pesta, dia juga lahiran, dia juga punya anak. Tapi yang merawat anak jin itu suaminya. Jin itu juga punya pasar, dan pasar jin itu bukanya di hari Jumat ya. Nah, tapi yang ikut ke pasar itu adalah suami-suaminya. Perempuan-perempuan jin itu pada di rumah. Jin juga pakai majelis taklim. Tapi aku nggak tahu juga jin itu pakai tiktokan nggak ngerti juga ya teman-teman ya. Jadi intinya jin itu sama kayak kita ya, ada yang baik ada yang jahat ya gitu.
Ustazah kayak gitu ya. Jin tuh ada poligami nggak sih? Nah, nggak ada dalam kitab itu dijelaskan ya. Jadi cuman jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Siap Mbak Kutub Utara. Jin tuh juga ada dendam, dia juga ada marah. Jadi kalau Mbak Cici nanti kenapa-napa sama jin, dia marah Mbak. Dicarinya malam-malam ya kan? Ya. Yang kerasukan itu jin bukan setan. Yang kerasukan itu jin bukan setan ya. Tapi jin itu sebenarnya nggak mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita ya. Dia butuh usaha untuk masuk ke dalam dimensi kita ya. Nah, jin itu juga ada ustadz, ada ustazanya. Jin itu ada ya, teman-teman. Makanya ada dalil wa khalatul jin wal ins illa liya'budun. Jadi jin cari nafkah. Ya, jin itu ada pasar. Dia juga dia punya lingkungan seperti kita ya. Ya, tempat-tempat yang disenangi jin itu memang kalau jinnya jin tak benar di toilet, di tempat sampah, di pakaian bergelantung. Jadi kalau teman-teman mau pakaian ngirim hantu pula dia, mentang-mentang kita ngirim jin. Memang lah ya Mbak Virgon ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah gitu ya, nah gitu ya. Nah, tempat-tempat yang kotor ya kan, nah gitu guys ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke saudara kandung selagi dia fakir, miskin ya, teman-teman ya, kan spare kok kayak aku ya hilang timbul ya. Gitu ya, siap Mbak Tia. Ustazah, modal utang hasilnya wajib mengeluarkan zakat karena utangnya belum lunas. Karena hutangnya untuk kebutuhan tersier dan usahanya sudah berpenghasilan, maka tetap keluarkan zakatnya ya, teman-teman ya. Tetap keluarkan zakatnya. Oke, nah kan hutangnya misalnya teman-teman punya gaji 20 juta, ada hutang mobil, hutang motor, tetap keluarkan zakatnya tuh guys. Karena hutang teman-teman kan untuk kebutuhan tersier, ya, untuk kebutuhan tersier bukan untuk kebutuhan primer, ya kan? Sehat ya teman-teman ya. Ya, oke. Oke. Ustazah, apakah orang yang tidak oh enggak. Apakah orang yang murtad itu dia adalah kafir? Tidak. Jadi teman-teman, tidak ada orang kafir itu ada dua saja. Ada dua. Pertama, dia memang murtad dalam hati dan diucapkan bahwa dia murtad. Halo Mbak Yayan, jazakumullah. Ada bom-bom pula ya. Jadi kalau teman-teman tidak boleh mengkafirkan orang yang tidak sholat, dia tetap masuk surga, tapi dia akan dicuci dulu di neraka ya, gitu ya teman-teman ya. Mau madu dong, boleh teman-teman. Madu lambung, ya madu lambung itu akasia ya teman-teman ya. Aku mau kajian nanti di jam 10, jadi kita nggak lama, kita spill madunya. Nanti kita kajian seperti biasa. Tips produktif setiap hari Ustazah, kurangi baper dan masalah dengan manusia. Kalau kita punya masalah dengan manusia, kita jadi nggak bisa produktif ya. Siap Mbak Yens, jazakumullah Mbak Ayuta ya. Jadi kurangin baper ya. Nah aku adalah tipe orang yang tidak mau ribut-ribut, tak suka bertengkar-tengkar, ngabiskan energi, ngabisin waktu, sehingga kita bisa produktif ke hal-hal yang lebih baik ya teman-teman ya. Nah jadi nggak seneng ada masalah kayak gitu ya, oke. Nah biasanya orang-orang yang nggak produktif itu 3 hari dia tersinggung, 3 hari nggak ngapa-ngapain, 3 hari berantem, 3 hari nggak ngapa-ngapain. Malas jangan diturutkan ya, tetap tetap dilawan kemalasannya ya, sejam 2 jam malas nggak apa-apa, tapi jangan berhari-hari, jangan sampailah seharian malas ya teman-teman ya, dipaksain aja, oke. Malas tuh bisa hilang kok kalau dilawan ya. Oke, pernah menjadi wali nikah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau dia wali nikah beda agama, kita baca Al-Waqiah, Al-Muluk gitu ya, sama nggak dengan kita baca Quran sehari-hari? Sama, ya pahalanya satu huruf sama dengan 10. Man qara al-Quran harfan falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Tapi satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Cuman siap Mbak Raisa, jazakumullah ya. Mbak Tini, cuman siap boleh tambahkan dengan teman-teman boleh tambahkan dengan oke. Mande Allah Karim, berarti dari tadi aku ngomong sendiri guys.
Halo semuanya. Berarti dari tadi aku ngomong sendiri guys. Oke, siap Mbak Ti. Cemana lah ini. Udah panjang aku cakap. Tadi aku tengok orang nih kok nggak ngetik-ngetik. Tumben si kawan ini kata aku. Rupanya ngelek. Ya Allah Karim. Aku ngomong panjang loh dari tadi. Tapi kok kawan-kawan ini nggak ada yang ngetik ya. Kok hilang manusianya nih ya kata aku. Cemana lah ini. Oke, udah aman guys. Ngomong sendiri aku, kok orang ini tumben gak ngetik ya si manusia. Wah, biasanya macam rudal ya. Kok diam aja si kawan ini, rupanya nge-lag. Oke, jadi gini ya guys. Eh, Apalah tadi mau ku cakap, lupa aku dah. Ya, siap ya. Ustazah, iya, sabar Ustazah, siap. Tenang aja, aku sabar. Nama tengahku Nela Sabar Luki. Kecepetan, iya. Aku kok tumpen orang nih kalem ya. Bener-bener denger-dengerinnya aku nih nggak ada yang ngetik dia satupun. Rupanya ngelek. Kukira iyalah teman-teman fokus. Aku ngomong apalah tadi lupa aku. Oke, Ustazah boleh nggak kalau kita sholat sunnah di musola sebaiknya tahiyatul masjid atau qobliyah. Jadi kalau dia dalam kondisi teman-teman nyampe masjid sudah azan, nanti antara azan dan iqomah itu apakah teman-teman sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Qobliyah dong, karena qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad. Siap Mbak ini, sunnah muakkad. Jadi qobliyah ya. Aku kira teman-teman fokus gitu mendengerin aku tak pakai ngetik. Rupanya ngelek. Ustazah siap Mbak Wisnu, siap ya. Ustazah iya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Liza. Oke, siap Mbak Lina. Ustazah, kalau sholat yang dulu sengaja ditinggal, kalau ingat boleh, kalau nggak ingat nggak bisa, ya diganti ya. Ustazah, gimana cara bayar hutang kalau kita lupa orangnya di mana? Teman-teman boleh ganti dengan sedekah ya. Teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Kalau ada ahli warisnya, kasih kepada ahli warisnya. Hai Fulan, kemarin aku pernah hutang dengan orang tuamu, maka sekarang aku ganti karena dia udah entah kemana misalnya. Atau kalau nggak ada ahli warisnya, teman-teman boleh melakukan yang namanya ganti dengan sedekah. Ya Allah, siap Mbak Sundus ya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lunaslah hutangku kepada si Fulan. Ustazah, cara menghadapi hidup yang penuh tekanan. Tekanan apa dulu Mbak? Tekanan ekonomi, tekanan apa dulu nih? Tekanan dari suami, tekanan dari anak, tekanan apa? Tekanan apa? Beda-beda solusinya ya. Ustazah, bagaimana cara menghadapi penghutang yang galak? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Maka saya menghimbau untuk teman-teman yang berhutang. Kita ini udah dipinjamkan uang oleh orang yang bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan suami kita. Dia mau minjamkan uang sama kita. Kita menggantinya ya gantilah, iya kan? Ya gantilah utang itu. Jangan pula kita pula yang galak daripada mereka. Ya, dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mau minjamkan uang sama kita, itu kan orang baik. Nah, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka teman-teman sampaikan, Bu, maaf Bu, saya pernah punya hutang sekian ya. Nah, sekarang saya belum sanggup, minta ketangguhan waktu gitu. Ya, ini kita pula yang dia bukan siapa-siapa kita, dia bantu kita, malah kita pula yang ingkar ya. Aduh, itu bahaya itu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara mewudukan orang yang sakit berbaring lemah? Tayamumkan saja dia. Ambil debu, usapkan ke mukanya, lalu kemudian ambil debu lagi, tempelkanlah ke tangan kita, ke dinding atau kemana gitu ya. Usapkan kedua tangan kanan dan kirinya. Suruh dia sholat walaupun dengan kedipan mata ya. Siap ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ya kalau sebentar ya, Kis. Oke, kayaknya aku udah mulai bersin. Aduh. Oke, oke, oke.
Iya, siap Mbak Indra. Ustazah, kalau kita sholat kodo sampai kapan selesainya? Sholat kodo itu selesainya adalah sampai dia, makanya kodo itu kalau kita ingat jumlahnya ya guys. Kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Ustazah, amal ibadah yang kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah kita tetap dapat pahalanya? Kita tetap dapat teman-teman. Al-wasilatu lillahi al-musawwil la yanqus ya. Orang yang berwasilah itu tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Ya, jadi kita dapat pahala, orang yang kita doakan juga dapat pahala ya. Nah, kalau orang yang sakit itu pakai pampers, maka yang harus kita lakukan kalau pampersnya berisi kita buka dulu. Karena kenapa? Karena sholat itu harus suci dari najis ya. Buka dulu, bersihkan. Kecuali dia nggak ada isinya ya. Ustazah sekarang jadi malas menjamin orang bikin jadi dosa, nggak apa-apa. Nggak bisa minjamkan banyak, lebih baik kasih sedikit, itu nggak apa-apa. Dia pinjam 1 juta, ya kita kasih misalnya 500 ribu, 200 ribu, 300 ribu, terserah. Yang penting kita ikhlas ya. Ustazah, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Nia. Teman-teman boleh share-share tautannya ya. Ustazah, sampai saat ini saya belum paham sholat witir. Tolong penjelasan dari Ustazah. Belum paham sholat witir teman-teman. Sholat witir belum paham. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Kita kasih kesempatan aku jawab pertanyaan teman-teman kita yang belum paham tentang sholat witir. Jadi sholat witir itu bukan sholat penutup. Witir itu adalah sholat ganjil aja, yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka ada dalil la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi witir itu cuman boleh 1 kali aja. Dia nggak boleh 2 kali. Misalnya nih, habis isya kita udah witir guys. Nah, nanti tengah malam kita boleh kok tahajud, nggak apa-apa. Karena witir itu bukan sholat penutup. Witir itu hanya tugasnya mengganjilkan sholat aja. Jadi kita boleh kok kemudian sholat tahajud setelah kita habis isya witir nih. Lalu kemudian tengah malam kita tahajud, silahkan nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi, ya kan? Atau misalnya kita nggak sholat habis isya, kita kemudian habis isya habis isya kemudian kita nggak witir nih, tengah malam kita tahajud, lalu kemudian setelah itu kita witir boleh. Intinya witir itu batasnya adalah azan subuh, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya saja kalau dia 3 rakaat, rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, jadi nggak pakai tahiyat awal, cuman ada tahiyat akhir aja ya teman-teman ya, cuman ada tahiyat akhir aja. Nah, di rakaat ketiganya itu sangat dianjurkan membaca trikul, 3 kul. Nah, witir itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib, sementara tahajud itu sunnah biasa. Jadi witir itu jauh lebih penting dibanding tahajud, bahkan lebih penting dibanding taraweh ya gitu. Selama ngikutin live Ustazah, saya belum pernah lihat Ustazah mengantuk atau menguap. Emangnya ada host yang ngantuk guys? Kayaknya jarang lah ya. Karena dia berpikir kali ya teman-teman ya. Oke, diperhatikan sampai ngantukku pula diperhatikan, siap ya. Ada yang ngantuk ya. Siap ya. Doain aku sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. eh Penuh terus baterainya. Iya ya. Kopi jahe, siap. Oh, ada yang ngantuk kali ya. Oke, siap Mbak Zainal, Mbak siap laku. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan semua ya berarti ya. Oke. Iya nggak ngantuk teman-teman? Belum, karena mungkin mikir. Aku tuh ngantuk tuh gampang aja caranya. Stop thinking, berhenti mikir langsung aku tidur. Terus jadi aku pendiam ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau aku nggak mikir, aku ngantuk tuh. Ustazah, penonton kalah sama Ustazah. Siap, oke. Ustazah, saat selesai, oke, ya gitu ya. Ustazah,
Ustazah, cepet kali. Kalau mau puasa Daud tapi hari Minggu libur, lanjut Senin boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Cuman puasa Daud itu nggak boleh diniatkan hanya hanya oh, aku mau puasa Daud lah sebulan aja, ya. Aku mau puasa Daud lah cuman 2 bulan aja, itu nggak bisa. Jadi puasa Daud itu dia tidak bisa kita batasi. Puasa aja sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, gitu kan. Nah, nah cuman kita tidak bisa membatasinya. Cuman kalau kita lapar ya batalkan nggak apa-apa. Kita sakit kita batalkan nggak apa-apa. Kita pergi pesta lauknya enak batalkan nggak apa-apa. Atau misalnya kita lagi haid kita nggak puasa Daud nggak apa-apa. Cuman dia tidak boleh dikasih batas ya. Pengen sebulan aja, pengen 2 bulan aja, itu nggak bisa. Karena puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari terus aja gitu ya. Itu insya Allah puasa top one ya, puasa nomor 1 paling mantap di antara ekosistem puasa sunnah ya. Bahkan kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman boleh skip puasa Senin Kamis, boleh skip puasa Yaumul Bid, mantap ya, masya Allah. Sehat ya guys. Oke, Za, semoga biar istiqomah bisa jadi jamaah offline biar bisa jumpa. Siap Mbak Liza. Oke. Ustazah, kalau kita baca Quran tapi dikhususkan untuk orang tua ada bacaannya enggak? Khusus on ila arwahi. Kalau mau catat coba catat. Khususon ila arwahi. Arwah siapa? Jadi gini, kalau khususon ila ruhi berarti satu orang. Khususon ilar ruhi abi umi gitu, itu satu orang. Tapi kalau mau rame orang, khususon ila arwahi, sebutkan namanya. Ini mau baca Al-Fatihah nih, misalnya teman-teman pengen perfect gitu ya. Kalau ilar ruhi satu orang Mbak Tri. Kalau mau rame orang ya arwahi ya. Khususon ila arwahi, siapa misalnya bapakku, emakku ya, atau sebutkan namanya. Al-Fatihah, baru Al-Fatihah. Khususon ila arwahi, siapa, sebutkan namanya, baru baca solawat. Misalnya seperti itu. Ya, kalau ila ruhi satu orang ya. Kalau ila arwahi banyak orang ya. Tidak harus pakai bin teman-teman ya. Oke, Ustazah, puasa Daud sama dengan puasa mutih? Beda Mbak. Kalau puasa mutih itu di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Oke, 13, 14, 15 setiap bulannya. Nanti aku ingatkan terus ya. Yang penting teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, yang foto aku miring-miring itu, kemudian teman-teman follow, aktifkan tombol loncengnya. Hampir ngomong masukkan alamat bayar di tempat. Terbalik-balik ke kepala aku guys. Klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Gitu ya guys. Oke. Ustazah, renang di tempat umum ya. Renang di tempat umum. Renang di tempat umum kalau dia perempuan semua boleh. Kalau ada laki-laki nggak boleh guys ya. Iya Mbak Mawar. Kalau ada laki-laki nggak boleh. Jadi coba di tempat teman-teman semuanya itu ada kolam renang, biasanya khusus wanita itu. Iya, coba kalau di tempat aku ada setiap Selasa dengan Jumat ya. Oke gitu ya, siap Mbak Soleh. Tapi kalau nggak harus ada laki-laki semua kayak gitu ya. Menutup aurat nggak boleh juga Za. Ya tetap tidak boleh pakai celana kan. Oke. Za, kalau sholat apa harus pada waktu sholatnya? Iya dong ya. Yang penting jangan lewat waktu sholatnya. Iya. Ustazah mau tanya, puasa Daud terus menerus tapi hari Minggu tidak puasa, boleh lanjut nggak Senin? Boleh, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Nel, oke. Ustazah lagi haid tetap memasukkan sedekah subuh dalam kaleng, nggak apa-apa. Masukkan sedekah subuh dalam kaleng 2000. Nanti kasihlah sekali sebulan setiap Jumat, ya kan? Kasihlah sekali sebulan setiap Jumat. Kalau bisa setiap Jumat sih, supaya lebih besar lagi pahalanya, ya kan? Aku bilang 2000 itu menyesuaikan saja, karena aku lihat dari profil picture-nya nih wajah-wajah 2000 semuanya. Jadi biar enggak ini ya. Oke, enggak ya guys, ini wajah 5000. Enggak lah 2500 lah ya.
Oke, Ustazah, kan kita nggak tahu pergi umroh tapi bayarnya belakangan. Nah, kalau umroh itu umroh bayarnya belakangan itu nggak ada masalah. Karena kenapa? Umroh tidak harus mampu. Cuman yakin teman-teman harus bayar. Yakin teman-teman tidak boleh telat, tidak boleh tidak membayar ya. Siap Mbak Mama Bintani ya, yakin ya. Nah tapi kalau teman-teman gak yakin, jangan. Misalnya nih, bakal dapat bonus dari gaji 1 bulan lagi. Tapi kita pengen umroh sekarang dengan orang tua. Kebetulan orang tua mendaftar duluan. Maka kita pinjam dulu uang kawan kita, baru kita bayar nanti pas ada uang. Umroh nggak apa-apa digitukan. Kalau haji nggak boleh. Karena syarat haji itu harus istitoah. Haji itu harus mampu. Jadi kalau nggak mampu, nggak haji, nggak apa-apa ya. Kalau umroh kredit itu nggak boleh ada ribanya ya teman-teman ya. Kalau ada ribanya berarti niatnya benar, caranya salah. Sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Itu amalnya tertolak. Aku pergi umroh tapi dari uang yang kupinjam dari bank karena hutang riba. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau amal itu baik, benar niatnya, benar amalnya ya. Siap Mbak Virgo, Mumet baca komenan ya. Ustazah sedekah subuh kadang 2.000, 5.000, 10.000 nggak apa-apa kan, tapi tetap setiap hari. Nah berarti itu udah konsisten. Itu berarti udah konsisten, hari ini 2.000, besok 5.000, besok 10.000, besok 2.000, besok 1.000, besok 500. Yang penting tiap hari itu karenanya udah konsisten Mbak. Kalau nggak belum konsisten nggak bakal bisa itu. Kalau belum konsisten gini dia Mbak, 2.000, 2.000, 2.000, 10.000, 10.000. Besoknya dia bilang apa? Ah kan kemarin udah banyak, sekarang nggak usah lah. Kayak gitu. Ya, jadi nggak jadi tiap hari dia. Ya, 2.000, 2.000, 30.000, 2.000, 2.000, 10.000. Besoknya, lupa aku. Ya udahlah, kemarin kan udah banyak. Ah, gitu jadinya. Makanya untuk awal 2.000 dulu, siap Mbak Inung, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 sampai kita risau meninggalkannya. Kalau kita udah risau meninggalkannya, maka nanti setelah itu baru kita boleh kayak Mbak tadi ya. Ustazah, doa untuk kita pergi ke Baitullah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Nah kalau mau itu dibacalah 3 kali setiap habis sholat. Siap Mbak Nelda. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muharram ya. Ustazah, saya belum 40 hari puasa Daud karena lagi haid. Setelah haid bisa dilanjut. Ya itu lanjut aja Mbak. Lanjut aja nggak ada masalah. 40 hari nih puasa Daud gitu ya. Bentar ya. Nah ini doa untuk berangkat ke Mekah ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke makammu, ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Apal ya yang mau umroh. Ya yang nggak ada uang, katanya belum ada rezeki, baca aja nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena kalau kita berharap dan berdoa, Allah akan jemput kita. Kata Allah, idza arada khairan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita menyatakan sesuatu, kalau Allah menyatakan satu, kun fayakun. Aku tadi menjelaskan apa ya sebelum Baitikal Muazzam ya. Oke, gitu ya. Kalau umroh dulu berarti wajib haji ya? Tidak, teman-teman. Nggak ada masalah, teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Jadi Rasulullah itu dia umroh dulu kok, baru haji ya. Oke. Pengen lunas hutang, termasuk hutang bank. Kita doakan semoga Allah mudahkan teman-teman yang berhutang untuk dilunaskan semua hutang-hutangnya ya. Siap Mbak Eli. Nah cuman ada doa yang harus teman-teman baca. Kalau teman-teman ingin lunas hutang, doanya dihafal aja. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, karunia Allahumma kfini bihalalika ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Allahumma kfini itu dibaca, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Siap Mbak Angcas, wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika dengan fadilahmu ya. Nah itu doanya ya, semoga Allah lunaskan. Aku juga selalu berdoa teman-teman yang pernah berhutang
utang riba yang dulu karena nggak tahu mungkin ya teman-teman, nggak tahu itu riba. Orang kredit rumah kita kredit juga, orang beli motor kredit kita beli juga. Bingung. Sekarang masuklah di pengajian TikTok Ustazah Nela Lukisap, rupanya riba berdosa, baru tahu. Nah baru tahu pada akhirnya teman-teman ingin keluar tapi ada kesulitan. Aku doakan selalu Allah mudahkan, ya kan. Dibacanya 3 kali aja Mbak setiap habis sholat. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Oke, lagi haid membaca Al-Quran, cari Quran yang ada terjemahan atau Quran yang ada di handphone ya. Siap ya. Oke, siap Mbak Mama Bintani ya. Sama-sama. Siap Mbak Tini, Mbak Dwiner ya. Itu dia. Oke, Ustazah, sholat wajib 3 rak dan 4 baca ya. Sholat wajib astagfirullah. Sholat wajib rakaat ketiga dan keempat terlanjur baca ayat pendek, nggak masalah. Tapi sebenarnya nggak baca. Rakaat ketiga, rakaat keempat nggak baca ayat pendek. Nah ini fenomena. Banyak yang membaca ayat pendek di rakaat ketiga dan rakaat keempat pada sholat wajib. Padahal nggak perlu. Yang dianjurkan baca ayat pendek rakaat ketiga dan rakaat keempat itu pada sholat sunnah. Misalnya mau duha 4 rakaat, mau sholat qobliyah 4 rakaat, mau tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam. Nah itu baru baca ayat pendek tuh keempat-empatnya tuh. Tapi kalau sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, sholat asar, itu rakaat ketiga dan 4-nya tak baca ayat pendek, mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Nah tetapi kalau dia sholat sunnah yang mau dilakukan 4 rakaat 1 kali salam, nah itu teman-teman tidak perlu baca, dianjurkan baca ayat pendek ya. Aku kecepatan enggak kan? Oke. Kecepatan enggak kan ya? Nah itu ya teman-teman ya. Ustazah kalau baca Quran diniatkan untuk sendiri. Kalau untuk diri sendiri nggak perlu baca apa-apa. Kalau untuk diri sendiri nggak perlu baca apa-apa, baca aja Quran. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau diniatkan, bukan diniatkan, tapi kalau didoakan untuk orang lain, maka teman-teman perlu mendoakan, gitu ya. Maka teman-teman perlu mendoakan, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Posisi tangan Syafi'i gini aja Mbak. Oke, siap ya. Ustazah, berdosa nggak kita jarang kumpul sama tetangga untuk menghindari ghibah? Nggak ada masalah teman-teman. Ya kumpul ghibah, kumpul ghibah, kumpul ghibah. Iya Mbak Umi Siti, kumpul ghibah, kumpul ghibah, kumpul ghibah. Ya jangan kumpul, nggak ada lagi yang lain ya. Nah siap Mbak Mama Binati, nggak ada lagi yang lain. Jangan ghibah. Udah ya jangan ikutan. Siap Bang Cas, jangan ikutan ya. Ustazah boleh nggak baca ayat kursi setelah Al-Fatihah? Boleh. Yang penting dia isi Al-Quran. Contoh ayat kursi. Setiap sholat tuh kan kita baca Al-Fatihah. Nah setelah Al-Fatihah kan kita itu baca apa tuh ya? Baca ayat pendek. Ayat pendeknya itu supaya ndak kul terus dari zaman dulu sampai sekarang. Teman-teman boleh ganti dengan ayat kursi. Boleh ganti dengan kayak gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, yang penting dia adalah bacaan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran ya. Ustazah meramal hukumnya haram. Pertama haram, kedua nggak ada gunanya. Ustazah baiknya gimana? Waqiah setiap hari atau 1 halaman tiap hari? 1 halaman tiap hari. Al-Waqiah itu dibaca di hari tertentu aja kalau bisa. Supaya apa? Supaya teman-teman kenal dengan ayat Al-Quran. 1 halaman 1 hari, 1 halaman 1 hari, 1 halaman 1 hari. Nah nanti ketika hari Jumat teman-teman boleh baca Al-Muluk, Al-Waqiah. Ya, jadi bukan supaya nggak itu aja suratnya, karena kita perlu pandai baca Quran, ya kan, perlu kenal dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke. Ustazah, adik ayah bersamaan dia bisa dikuburkan. Ustazah, adik ayah saya beramanah, dia minta dikuburkan di makam pahlawan, sampaikan ke anaknya. Yang penting ada anak yang mau menziarahi, ya. Nah, yang penting ada anak yang bisa menziarahi. Jadi mau dimakamkan di mana terserah, yang penting ziarahi. Jangan dimakamkan di tempat yang tidak ada anaknya. Ustazah, ada ustadz yang bisa menerawang masa depan orang. Nggak usah ikut-ikut yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ikut-ikut ya. Oke. Ustazah, cara bagi hibah. Bagi aja, hibah itu paling banyak 1/3% dari harta ya.
Lagi haid baca doa pelunas hutang boleh, nggak ada masalah. Haid itu kan yang dilarang cuman sholat, puasa, ya, sholat, kemudian puasa, ya kan. Kemudian yang dilarang dalam dalam haid itu adalah tawaf, kemudian dilarang berhubungan badan, ya. Cuman itu aja yang dilarang teman-teman. Ya, adapun baca ayat pendek, baca sholawat, baca doa pelunas hutang, itu nggak ada masalah ya. Iya Mbak Yunda ya, yang tak terbaca aku minta maaf ya guys. Semoga teman-teman bisa memaafkannya. Siap Mbak Liviatul ya. Oke, Zah, ngaji kalau ketemu gambar yang ada sejadah, sujud tilawah dong. Iya kan teman-teman ngaji, ketemu siap Mbak Tris ya, Mbak Guntur, ketemu tanda sejadah ya, ketemu tanda sejadah. Teman-teman doa ya, teman-teman sujud. Misalnya kita ketemu ayat sejadah. Ada gambar sejadahnya nih. Kata Ustazah Nela sujud. Sujud guys. Allahu Akbar. Itu sunnah muakkad sujud. Pop. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Ini. Baca guys. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin bihaulin wa quwwatih. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Sholat wajib rakaat ketiga dan keempat kalau nggak baca surat pendek, terus gimana caranya? Setelah Al-Fatihah, ruku aja langsung. Rakaat ketiga dan rakaat keempat di sholat wajib tidak pakai ayat pendek. Terus gimana? Terus ruku aja besti. Dihafal aja ya, dihafal aja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Jadi baca Quran boleh ya sedang haid, membaca. Jadi gini, yang dilarang dalam Al-Quran, wanita haid itu la yamassuh illal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Apa itu mushaf? Mushaf itu 30 juz kayak gini, seluruhnya berbahasa Arab. Ini adalah mushaf. La yamassuh illal mutahharun. Maka tidak boleh menyentuh, memegang, menjinjing orang-orang kecuali orang-orang yang suci. Kalau kayak gini haid nggak boleh dipegang. Siap Mbak Tini. Tapi kalau dia ada, jazakunallah ya. Tapi kalau seandainya dia ada terjemahannya, kemudian dia ada latinnya atau Quran yang ada di handphone, masih ada ulama yang membolehkan untuk menyentuhnya bahkan membacanya ya teman-teman ya. Nah gitu ya Ustazah. Kalau ketinggalan Zah ngomongin ngomongin suami, orang ke suami termasuk ghibah nggak? Tergantung respon suaminya. Bang dia makin lama bang makin sombong aja bang nampaknya bang. Memang iya tuh, dia memang jahat tuh dari bayi aja, dia lahir tuh udah jahat. Nah kalau suaminya ikutan ghibah itu dosa. Tapi kalau bang tengok bang orang tuh sombong betul dia bang, udahlah jangan kau pikirkan lagi, pokoknya kerjakan aja urusan kita, jangan lagi kita pikirkan. Berarti itu nggak ghibah, berarti itu islah. Jadi guys, makanya teman-teman kalau cerita sama orang itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang nggak mengerti kalau kita nggak mengerti. Kalau kita curhat kepada sembarang orang dia jadi ghibah. Tapi kalau kita curhat orang yang tepat, dia akan jadi memberikan solusi dan mendinginkan. Itu nggak ghibah. Itu namanya islah. Coba catat. Islah ya. Islah itu adalah kita menceritakan orang untuk mencari perbaikan, atau kita menceritakan orang terus kita nggak jadi ghibah malah kita ditegurnya, itu namanya islah. Makanya boleh menceritakan aib anak di hadapan gurunya untuk mencari solusi. Siap, thank you ya. Untuk menceritakan aib suami di hadapan ustadz atau ustazah untuk mencari solusi.
Ya, nah tapi teman-teman jangan melakukan izin minta maaf, jangan suka curhatkan suami ke ustadz. Nah itu bahaya, nanti setan masuk. Kalau gitu sama aku aja lah kata Pak Ustadznya. Mantap juga ya Tat katanya kan. Itu banyak kejadian ibu-ibu wanita curhat ke ustadz. Nah yang terjadi adalah kekhilafan yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Nah gimana pun nggak boleh kalau cuman berdua aja. Orang udah keluar dari masjid, dia datang ke ustadz, tat, tat, tat. Nauzubillah. Makanya usahakan jangan. Kalau teman-teman perempuan ya selagi di tempat itu masih ada ustazah, coba ustazah dulu teman-teman curhat ya di kampung teman-teman, di siapapun ya itu dijaga ya, ghaddul basar, tundukkan pandangan ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau ada teman menggosip ke kita gimana? Terjadilah jinsia. Kalau ada teman menggosip ke kita, itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita nggak sanggup kita menyelesaikan, nggak sanggup kita takut kita terjebak gosip. Cara pertama idhab, kita pergi dulu. Pergi. Dan cara yang kedua kalau nggak mau pergi adalah ganti omongan. Teman-teman ganti obrolan dengan obrolan yang lain. Nggak bisa juga ustazah, payah. Ya udah, caranya adalah sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi ya. Nah, dia kayak gini loh, enggak lah, kemarin dia ini kok kayak gitu. Ya. Oke. Ustazah, boleh nggak mengulang-ulang sholat? Nggak boleh. Ini yang sering terjadi, banyak pertanyaan belakangan ini. Boleh nggak mengulang-ulang sholat? Dan aku pun udah sering sampaikan bahwa asyakku ba'dal fi'li la yu'assir. Bahwa keraguan yang ada setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya, kita sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Nah, terus kita berpikir gini nih, tadi aku sah nggak ya sholatnya ya, khusyuk nggak ya, diulang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku nih udah tahiyat akhir nggak ya, udah tahiyat awal nggak ya, ragu, ulang lagi, nggak boleh. Ya itu adalah bagian dari godaan setan. Jadi ketika udah melakukan ibadah jangan diulang. Kita habis ngambil wudhu masuk ke kamar, jangan dibiasakan mengulang ya. Abaikan saja, nanti kebiasaan jadi was-was. Senyum dulu guys, tuh kata mbaknya tuh. Kasih senyum dulu guys, ya kan? Udah kayak kaset aku dari tadi ya. Ustazah, sholat menahan nguap itu jauh lebih baik. Membuang uapan, thank you ya guys senyumnya ya. Membuang uapan, kita menguap, kita buang ya, itu makruh dalam sholat. Kalau kita tahan itu sunnah ya teman-teman ya. Jadi nguap itu ditahan ya. Nguap itu ditahan, jangan dilepas ya, jangan dilepas ya. Tahan nguap, tahan emosi, ya kan? Siap Mbak Tini, jazakumullah Mbak Tini gitu ya. Siap Mbak Bulbul. Oke. Ustazah, kadang saya kenapa suka males sholat? Rata-rata di sini sholat itu kadang-kadang memang kita masih males sih. Cuman gak ada masalah. Yang penting kita paksakan. Ibadah itu kalau di siap Mbak Juleha, Mbak Dija, Mbak Virgo, apa? Terkejut-kejut aku dibuat Mbak Virgo nih. Oke, tadi malam sepilkan kafan muncullah deh. Siap ya, jazakumullah ya. Kemudian ini guys, apa tuh teman-teman, dah lupa aku karena nengok hantu Mbak Virgo ya. Cemana lah ini. Ustazah siap ya. Kalau bersin nggak bisa kalau bersin kalau bersinnya aja yang kedengeran guys ya Mbak Bulbul. Ustazah, kalau zikir Asmaul Husna kebanyakan bisa mengundang jin. Enggak ya teman-teman ya. Enggak ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Rabuna. Jadi nggak usah jin diundang-undang ya, biarkan dia ke alamnya. Justru kita harus
Kalau bisa dia tidak datang. Makanya yang sering saya sampaikan tuh kan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kita baca terus biar jin itu pergi dari kita. Siap Mbak Nila? Ustazah, baca Quran lewat HP boleh nggak? Boleh, tapi jangan keseringan. Karena rosam atau isi Quran teksnya yang ada di HP dengan di Quran itu beda. Coba perhatikan tanda sukunnya. Siap Mbak Virgo, jazakumullah ya. Tanda sukunnya, tanda tasdidnya itu beda teman-teman ya. Antara di HP dengan di Quran. Saya sudah belasan tahun ngajar tahsin ya, jazakumullah ya Mbak Bulbul ya. Jadi saya udah belasan tahun ngajar tahsin, itu saya lihat banyak orang-orang yang ketika dia terbiasa di Al-Quran ya, maka dia di handphone dia akan susah kembali pada Al-Quran. Ustazah pemalu ya. Aku pemalu banget Mbak orangnya. Aku memang kayak gitu guys. Aku pemalu kalau lagi tidur ya. Ustazah, menyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Kalau ngepel gimana? Sama Mbak. Ngepel nyapu jangan di malam hari. Kalau keseringan itu akan menyebabkan kepada kefakiran. Kalau keseringan itu menyebabkan kepada kefakiran ya. Nah gitu. Jadi jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Kalau terlalu sering itu menyebabkan kefakiran. Bahkan ada yang tanya bahkan ada yang nanya kefakiran itu apa? Aku jelaskan kefakiran itu adalah kemiskinan ya. Oke. Kalau nyuci baju nggak masalah ya. Kalau nyuci baju di waktu malam nggak masalah ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kami sering jangan lagi ya. Iya betul sekali ya. Ustazah, kalau kita nggak tahu bacaan sholat artinya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak wajib tahu arti bacaan sholat, tapi kalau kita tahu sholat kita lebih khusyuk. Jadi teman-teman, kalau kita sholat itu kan intinya yang perlu kita tahu artinya cuma sedikit kan. Al-Fatihah, kemudian halo jazakinallah Mbak Alia. Lawak pula ya. Siap ya jazakallah ya. Oke, ini misalnya nih kita mesti tahu arti, kalau bisa sih kita tahu arti Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Udah, itu aja. Nah, semua sholat juga itu. Jadi kalau kita tahu artinya, maka insya Allah kita lebih khusyuk dalam sholat ya. Oke, insya Allah kita lebih khusyuk dalam sholat. Ya, jazakumullah Mbak Raisya. Oke, ada ayam kereta. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, siap Mbak Virgo, Mbak Artati. Ustazah, iya. Kalau kualitas